Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Pencalonan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dinilai sebagai kemunduran, alias mundur, malah ada kemunduran. Ini Mimin juga nggak ngerti maksudnya bagaimana Bapak Andika sebagai Panglima TNI dikatakan sebagai kemunduran, Brand. Istilahnya Bapak Jokowi tidak tepat lah memilih seperti itu. Mari kita bahas kok bisa seperti ini, bagaimana Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melihat keputusan Presiden Joko Widodo mencalonkan dan melantik Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa untuk menjadi Panglima TNI sebagai langkah mundur dari reformasi sektor keamanan. Menurut mereka, seharusnya Jokowi bisa menjalankan pola rotasi untuk menentukan orang nomor 1 di TNI, Brand. Jadi seperti itu. Ini yang bilang siapa? Mari kita bahas. Dipilihnya Jenderal Andika Perkasa sesuai nominasi oleh Presiden sebagai Panglima TNI itu pada sejatinya merupakan satu langkah mundur dari reformasi sektor keamanan yang sudah kita cicil, kita rajut pelan-pelan sejak reformasi tahun 1998, kata peneliti imparsial Hussein Ahmad dalam media briefing menanggapi uji kelayakan dan keputusan calon Panglima TNI di DPR yang disiarkan melalui channel YouTube atau kanal YouTube Kontras Kamis tanggal 4 kemarin. Nah, inilah yang bilang bahwasannya dicalonkannya Bapak Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi kemunduran di TNI ini dikatakan langsung oleh peneliti imparsial Hussein Ahmad dalam media briefing menanggapi uji kelayakan yang disiarkan melalui channel YouTube Kontras tanggal 4 kemarin. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Bapak Hussein menjelaskan bahwa salah satu jantung dari reformasi yakni bagaimana negara mampu mereformasi institusi TNI. Salah satu yang diputuskan ialah melakukan regenerasi pucuk pimpinan TNI secara rotasional. Hal ini dibeberkan menurut undang-undang merujuk pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Disebutkan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Jadi seperti itulah kata Bapak Hussein merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Mimin juga gak ngerti ini. Mestinya Bapak Presiden Jokowi sudah mempunyai pertimbangan lain untuk mengangkat Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, Brand. Kalau kita merujuk pada pola rotasi seharusnya pada saat ini Panglima TNI adalah menjadi jatah dari TNI AL. Jadi bisa Bapak Laksamana Bapak Jenderal Yudo Margono, maksudnya seperti itu, Brand. Penggunaan pola rotasi itu dianggapnya penting untuk menghindari adanya pandangan anak emas terhadap matra tertentu. Pandangan anak emas itu disebutkan pernah menyantol pada salah satu matra pada Orde Baru. Ini penting untuk dihindari agar menghindari adanya kecemburuan di dalam internal angkatan bersenjata. Selain itu, pada rotasi tersebut juga dimaksudkan supaya ada sinergitas antara matra, baik matra TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sehingga nantinya siapapun yang memimpin angkatan bersenjata bisa membuat seluruh matra berdiri sejajar di garis terdepan. Ini yang kemudian tidak dilakukan dengan dikirimnya surat Presiden ke DPR RI tentang penominasian Jenderal Andika Perkasa yang berasal dari Angkatan Darat. Bapak Presiden Jokowi mengusulkan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon panglima pada pekan ini. Usulan itu disampaikan Bapak Jokowi melalui surat Presiden yang dikirimkan melalui Mensesnek Pratikno kepada DPR. DPR akan mulai merespon usulan dari Presiden pada Jumat tanggal 5 kemarin dan memperkirakan menggelar fit and proper test dengan Andika Perkasa pada hari Sabtu tanggal 6 hari ini, Brand. Nah, usut punya usut, jadi hari ini calon Panglima TNI Andika Perkasa jalani fit and proper test di DPR. Dalam biografinya, Bapak Jenderal TNI Andika Perkasa lahir di Bandung, Jawa Barat pada 21 Desember tahun 1964. Sebelum dilantik menjadi KSAD
lulusan Akademi Militer tahun 1987 itu menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat sejak 13 Juli tahun 2018. Jadi buat sahabat bercanda yang belum tahu biografinya Bapak Jenderal Andika Perkasa, sudah Mimin sebutkan, di dunia militer karir dari Bapak Andika terbilang meroket dengan sangat-sangat pesat. Padahal 6 tahun lalu menantu tokoh intelijen AM Hendro Priyono itu masih menyandang pangkat kolonel saat menjabat Komandan Resor Militer Danrem 023 Kawal Samudra Kodam 1 Bukit Barisan. Nah, hari ini brand usut punya usut, Bapak Jenderal Andika Perkasa hari ini mengikuti uji kelayakan dan kepatuhan atau fit and proper test sebagai calon Panglima TNI tanggal 6 hari ini. Adapun lokasi pengujian di ruang rapat Komisi 1 DPR pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam surat undangan acara yang diterima NMNC Portal Kamis tanggal 4, selama menjalani kegiatan itu Bapak Andika Perkasa akan menyampaikan visi dan misinya. Setelah itu dilanjutkan dengan proses tanya jawab. Secara detail, surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Paulus itu menyebut bahwa Bapak Andika Perkasa harus menyiapkan makalah singkat yang berisi visi dan misinya. Adapun makalah diwajibkan berisi 53 eksemplar. Di dalam makalah tersebut juga diwajibkan menyantumkan daftar riwayat hidup, ada surat keterangan sehat dari rumah sakit, ada fotokopi nomor pokok wajib pajak NPWP, dan ada juga harus dilampirkan SPT pajak tahunan terakhir. Bapak Andika juga diharuskan membawa bukti penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN brand. Nah, usut punya usut, Jenderal Andika ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima TNI. Hal ini dipastikan setelah DPR RI menerima surat Presiden Jokowi tentang calon Panglima TNI pengganti Bapak Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Bren. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar ada pro juga ada kontra, di mana peneliti imparsial Husain Ahmad dalam media briefing menanggapi uji kelayakan dan keputusan calon Panglima TNI di DPR yang disiarkan melalui kanal YouTube Kontras menyebutkan pencalonan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dinilai sebagai kemunduran, bukan kemajuan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sependapat? Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, friend, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.